Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. 1 versus 3. Ruang terdistorsi saat sosok perlahan muncul. Sosok itu berambut biru dan mengenakan jubah biru. Sosok ini adalah Tianzun ke-9. Orang yang memimpin para ahli dari Aula Jiwa ke Paviliun Bintang Jatuh saat itu. Xiao Yan mengingat orang ini dengan baik. Jika Yao Lao tidak maju ke Ban Sheng, Paviliun Bintang Jatuh akan berakhir dengan kerugian besar selama serangan itu. Tidak terduga bahkan orang ini telah datang. Mata Xiao Yan sedikit berkedip. Dari tampilan situasinya, tampaknya Aula Jiwa dan Sekte Langit yang mendalam menunjukkan tanda-tanda persekutuan. Penemuan ini menyebabkan dia merasa sedikit kempis. Sekte Langit yang mendalam mungkin tidak sebanding dengan Hall of Souls, tapi itu masih faksi yang kuat. Jika kedua pihak ini bekerja sama, tekanan besar akan jatuh di Paviliun Bintang Jatuh. Xiao Yan, kamu benar-benar cukup berani. Jika Anda tetap berada di dalam Paviliun Bintang Jatuh, yang ini tidak akan bisa melakukan apapun kepada Anda. Tidak disangka bahwa kamu benar-benar berani keluar sendirian. Tianzun ke-9 tersenyum saat dia melihat Xiao Yan dan dengan samar mengomentari situasinya. Ekspresi Xiao Yan suram. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Beberapa pikiran berputar di dalam hatinya. Kekuatan Tianzun ke-9 ini setidaknya berada di tingkat bintang ke-7 hingga ke-8. Bahkan setelah Xiao Yan melepaskan api 3 misterius api langit, dia tidak akan bisa melawannya. Apalagi, dari apa yang dia katakan sebelumnya, ruang ini telah disegel olehnya. Karenanya, token geospasial yang diberikan guru kepadanya juga telah kehilangan pengaruhnya. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas di dalam hatinya. Dia tidak menyangka situasinya menjadi begitu berbahaya. Namun, kekuatannya saat ini telah melonjak. Oleh karena itu, dia tidak benar-benar merasa putus asa. Dengan teratai api pemusnahan dan telapak penciptaan langit agung, dia percaya bahwa bahkan Tianzun ke-9 ini akan mengalami kesulitan untuk menerimanya dengan paksa. Selain itu, metode Ki Mantra Api telah berevolusi menjadi metode Ki kelas Tian. Dia tidak perlu khawatir tentang memasuki kondisi lemah setelah menggunakan Annihilation Fire Lotus. Bocah, kamu harus menyerah saja. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu akan dapat melarikan diri dari tangan kami bertiga hanya dengan kekuatanmu saja? Shenluo Guizun berbicara dengan cara yang menyeramkan. Yao Hua Liangjun dengan lembut melambaikan kipas lipat di tangannya. Dia memandang Xiao Yan yang suram dan kehati-hatian tambahan diam-diam muncul di dalam hatinya. Dia telah bertukar pukulan dengan Xiao Yan saat itu dan secara alami memahami kekuatan besar dari teratai api pemusnahan itu. Saat ini, orang ini dipaksa menuju jalan buntu. Jika dia menjadi berkepala dingin dan berusaha sekuat tenaga, kemungkinan dia akan bertarung sampai semua orang menderita. Itu mungkin tidak pasti. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak. Dia memutar tangan kanannya dan cahaya keemasan samar muncul di telapak tangannya. Dou Qi bersiul di dalam tubuhnya saat ini. Xiao Yan, apakah kamu tidak ingin menyelamatkan ayahmu? Tianzun ke-9 menyipitkan kedua matanya saat melihat cahaya keemasan di telapak tangan Xiao Yan. Dia secara pribadi telah menyaksikan Xiao Yan melepaskan palm penciptaan surga agung. Bahkan hantu tua Hai Xing terbunuh di tempat. Karena itu, dia takut akan serangan ini. Dia tiba-tiba berteriak saat melihat Xiao Yan ingin menggunakannya. Cahaya keemasan di telapak tangan Xiao Yan menjadi lamban saat mendengar teriakan dingin dari Tianzun ke-9. Xiao Yan memelototinya. Ikuti kursi ini kembali ke Hall of Souls dan kamu akan bisa bertemu ayahmu. Jika kamu berani melawan, kursi ini akan membunuh ayahmu setelah kembali.
Tianzun ke-9 berbicara dengan wajah dingin dan acuh tak acuh. Mata Xiao Yan gelap dan dingin saat dia menatap Tianzun ke-9. Sesaat kemudian, dia tertawa. Nadanya tenang saat dia menjawab, "Tidak kusangka bahwa kamu sebenarnya adalah Tianzun Hall of Souls ke-9. Anda bahkan mencoba menggunakan taktik bodoh seperti itu. Aku bukan orang bodoh, hanya dengan hidup di luar dengan baik aku benar-benar bisa menyelamatkan ayahku. Setelah aku mendarat di tanganmu, klan Xiaoku akan benar-benar tamat. Oleh karena itu, ancamanmu ini tidak berguna untukku." Mata Tianzun ke-9 menjadi suram saat mereka melihat wajah tenang Xiao Yan. Dia tidak berharap Xiao Yan bertindak seperti ini. Tentu saja, itu seperti yang dikatakan Xiao Yan. Selama dia masih hidup, dia akan bisa menyelamatkan Xiao Shan. Namun, begitu Xiao Yan mendarat di tangan Hall of Souls, kesempatan kecil ini akan hilang. Penalaran semacam ini tidak rumit. Seseorang yang menghargai hubungan cukup untuk menempuh jarak yang sangat jauh dari Kekaisaran MAMA ke Central Plains untuk menyelamatkan yang lain memiliki penalaran tingkat tinggi dan mampu menerima pilihan tertentu. Tianzun ke-9, anak nakal ini licik seperti rubah. Dia tidak akan tertipu oleh tipuanmu ini. Menyerang bersama dan menangkapnya adalah jalan yang benar. Yaohua Liangjun menanggapi. Ekspresi Tianzun ke-9 tidak peduli saat dia mengangguk. Dia dengan lembut mengambil langkah maju. Ruang di depannya menjadi terdistorsi saat tubuhnya menghilang hampir seketika. Saat berikutnya, dia muncul di depan Xiao Yan dengan cara seperti hantu. 5 jarinya membentuk-bentuk cakar dan membawa angin kencang saat mereka meraih tenggorokan Xiao Yan. Ruang itu runtuh kemanapun angin dari cakar itu lewat. Kalau begitu, kursi ini secara pribadi akan bertindak dan menangkapmu kembali. Xiao Yan tanpa ekspresi saat dihadapkan dengan angin kencang yang tiba-tiba menyerang. Cahaya keemasan samar bertahan di atas tangan kanannya saat tinjunya dilemparkan dengan keras. Bang! 2 kelompok angin bertemu di udara. Ledakan yang dalam tiba-tiba menyebar. Riak angin menyebar secara melingkar, merobek ruang di sekitarnya sampai banyak garis hitam gelap muncul. Bam-bam! Tubuh Xiao Yan gemetar saat keduanya bertabrakan. Kakinya terhuyung mundur selusin langkah. Baru kemudian dia menstabilkan tubuhnya. Dia mengangkat tangan kanannya yang agak mati rasa saat ekspresi serius di matanya menjadi lebih padat. Setelah pertukaran ini, dia benar-benar memahami kekuatan Tianzun ke-9 ini. Tianzun ke-9 berada di puncak level bintang 7. Hanya 1 langkah lagi dan dia akan mencapai level bintang 8. Untungnya, tangan kanan saya telah ditempa oleh roh emas. Jika tidak, beberapa luka pasti akan terjadi selama tabrakan ini. Mata Xiao Yan berkedip. Puncak bintang ke-7 terlalu kuat. Dia hampir tidak bisa menghadapi serangan bahkan dengan kekuatannya saat ini. Jika dia tidak menggunakan Great Heaven Creation Palm atau Annihilation Fire Lotus, tidak mungkin dia melakukan perlawanan. Tianzun ke-9, jangan beri anak nakal ini waktu untuk beristirahat. Dia berlatih metode Ki kelas Tian dan dapat pulih dengan sangat cepat. Jika hal-hal berlarut-larut seperti ini, sesuatu yang tidak terduga mungkin terjadi. Shen Luo Guzun dan Yaohua Liangjun datang dalam sekejap setelah menyaksikan Tianzun ke-9 mengungkapkan kekuatannya yang besar untuk memaksa Xiao Yan mundur. Shen Luo Guzun menjerit keras dan keduanya menyerang bersama. Pilar Douqi yang sangat ganas dengan keras bergegas menuju Xiao Yan tanpa memberinya waktu untuk beristirahat. Mampu membuat kita bertiga menyerang bersama, Xiao Yan, kamu bisa dianggap seseorang yang dianggap tinggi oleh kita. Tianzun ke-9 tidak menentang saran Shen Luo Guizun. Misinya adalah menangkap Xiao Yan. Misi terakhir kali gagal, yang membuat kepala Aula tidak senang. Kali ini, dia keluar atas kemauannya sendiri. Jika dia bisa menangkap Xiao Yan,
dia akan menebus kegagalannya. Oleh karena itu, dia tidak peduli dengan tampilan ini. Semuanya bisa dibicarakan setelah menangkap Xiao Yan. Tianzun ke-9 tidak terus ragu setelah pikiran ini melintas di dalam hatinya. Tubuhnya bergerak, dan dia sekali lagi bergegas ke depan. Dou Qi yang agung melonjak ke segala arah saat dia mengangkat tangannya. Kekuatannya bahkan menyebabkan langit bergetar. Bang bang bang! Energi yang melonjak di langit terus meledak. Menghadapi serangan 2 bintang 6 Douzhuns dan 1 bintang 7 Douzhun, bahkan Xiao Yan pun berada dalam situasi berbahaya. Jika dia tidak memiliki bantuan kecepatan dan kekuatan api langitnya, dia akan terluka parah oleh ketiganya. Namun demikian, saat pertempuran menjadi semakin panas, situasinya menjadi semakin buruk baginya. Bang! Xiao Yan sekali lagi dipaksa bertabrakan dengan telapak tangan Tianzun ke-9. Setelah itu, tulang sayap di belakang tubuhnya dengan cepat mengepak dan 2 bayangan muncul. Baru kemudian dia nyaris menghindari serangan diam-diam yang dibuat oleh Yaohua Liangjun dan Shenluo Guizun. Memanfaatkan kesempatan ini, dia mundur dari area yang dikelilingi oleh ketiganya. Ekspresi Xiao Yan menjadi gelap dan padat setelah mundur. Cahaya keemasan melonjak di telapak tangan kanannya. Dou Qi melonjak keluar dari tubuhnya dan mengalir ke telapak tangannya. Hati-hati, dia akan menggunakan skill Dou kelas Tian. Tubuh Tianzun ke-9 tiba-tiba berhenti ketika dia melihat apa yang sedang dilakukan Xiao Yan. Dia memberitahu mereka dengan suara padat. Kata-kata Tianzun ke-9 mengejutkan Shenluo Guizun dan Yaohua Liangjun. Mereka mulai mundur dengan cepat. Telapak tangan penciptaan surga yang hebat. Ekspresi Xiao Yan suram. Energi di telapak tangannya menjadi cerah. Sesaat kemudian, cahaya hitam yang aneh muncul. Telapak tangannya menghantam ruang kosong di bawah. Ci! Cahaya hitam bulat yang aneh segera menyebar dengan kecepatan seperti kilat setelah telapak tangannya didorong ke bawah. Pada saat yang sama, kekuatan isap yang sangat kuat muncul dari cahaya bola. Tianzun ke-9 dan 2 lainnya melambat setelah dipengaruhi oleh kekuatan isap yang menakutkan. Mereka melihat bola cahaya hitam yang berkembang pesat. Ekspresi Tianzun ke-9 tenggelam. Dia berteriak, "Jangan panik. Keterampilan Dou kelas Tian mungkin sangat kuat, tetapi kita bertiga masih bisa menerimanya jika kita bergandengan tangan." Tubuh Tianzun ke-9 adalah yang pertama berbalik setelah menangis. Dou Qi melonjak keluar dari tubuhnya tanpa pengekangan apapun. Dou Qi yang luas dan perkasa menyebabkan tetesan hujan kecil turun perlahan. Shenluo Guizun dan Yaohua Liangjun ragu-ragu sejenak setelah melihat Tianzun ke-9 berhenti melarikan diri. Mereka juga mengatupkan gigi dan memanggil semua Dou Qi di dalam tubuh mereka. Dalam sekejap, Dou Qi bersiul di langit seperti badai yang menimbulkan suara rengekan. Hah! Dou Qi melonjak secara eksplosif dari tubuh mereka bertiga. Mereka membentuk 3 pilar Dou Qi yang berukuran 1000 kaki. Pilar itu bertahan di atas kepala mereka bertiga dan berputar sekali. Setelah itu, mereka mengeluarkan suara "sos" saat mereka bergegas untuk bertabrakan dengan lingkaran cahaya hitam. Bang! Sepasang energi yang sangat menakutkan bertabrakan. Pada saat ini, matahari pun menjadi redup. Badai energi yang menakutkan meluas dari titik kontak. Pohon-pohon yang padat di bawah tampak seperti gandum yang dipanen. Dengan suara yang hancur, batang mereka patah dengan cara yang spektakuler. Badai energi menyebar. Bola cahaya hitam yang tak tertandingi itu dengan paksa dicegah menyebar. Namun, kekuatan hisap di dalamnya tetap menakutkan. Pilar Dou Qi sepanjang 3000 kaki ditelan ke dalam lubang hitam yang kosong. Baru kemudian bola itu perlahan menghilang. Melihat bola cahaya hitam menghilang, Shenluo Guizun dan Yaohua Liangjun keduanya menghela nafas lega.
kengerian hadir di mata mereka. Jika Tianzun ke-9 tidak ada di sini, hanya mereka berdua saja yang tidak akan mampu menghadapi Dou skill yang menakutkan ini. Wajah Tianzun ke-9 agak pucat. Jelas, dia kelelahan dengan tindakan ini. Untungnya, dia berhasil memblokir pukulan membunuh Xiao Yan. Selanjutnya, dia perlahan mengangkat kepalanya. Matanya tegang saat dia menatap Xiao Yan dari kejauhan dan dengan ganas tertawa. Sekarang, kursi ini akan melihat taktik apa yang kamu miliki. Senyum dingin juga muncul di wajah Xiao Yan saat melihat senyum ganas Tianzun yang ke-9. Dia mengepalkan tangannya dan 4 jenis api surgawi muncul. Tenang, aku akan memastikan kalian semua akan makan sepuas hati. Senyum ganas di wajah Tianzun ke-9 berubah menjadi hijau ketika dia melihat 4 jenis api surgawi di telapak tangan Xiao Yan. Adik kecil Xiao Yan. Aku akhirnya menemukanmu. Garis retakan spasial tiba-tiba terbelah sementara wajah Tianzun ke-9 berwarna hijau. Setelah terbentuknya celah spasial, sesosok yang kuat dengan cemas keluar dari situ. Dia berdehem dan meratap pada Xiao Yan. Xiao Yan kaget saat melihat sosok yang dikenalnya ini. Dia mengeluarkan suara tertegun, "Hei King, silahkan pergi ke..." Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.